Mungkin ada yang perlu ditanyakan Pak atau kritik, silahkan Pak. Ya, ya silakan. Ya. Waalaikumsalam. Iya, itu memang permasalahan fikih Pak ya. Tapi saya harus menyampaikan antara masjid dan musola dulu ya, dan mall. Masjid ini adalah suatu tempat yang di dalamnya dilaksanakan sholat Jumat, itu masjid. Kalau musola kan tidak itu. Di zaman Rasulullah itu sebenarnya banyak musola, bahkan setiap sahabat tuh punya musola ya. Setiap sahabat punya musola ya. Tetapi pada waktu sholat wajib, mereka semua meninggalkan musola, datang ke masjid. Itu jadi mereka itu meninggalkan musola yang biasa digunakan untuk sholat sunnah oleh Rasulullah itu, datang ke masjid. Demikian sahabat-sahabat yang lain itu punya musola. Umar dan Abu Bakar itu punya musola Pak, semua itu. Biasanya diletakkan di samping rumahnya oleh beliau-beliau itu. Tetapi mereka tidak pernah melaksanakan sholat berjamaah di musola ya. Kalau itu dibenarkan sholat berjamaah di musola, sudah pasti masjidnya sepi Pak. Otomatis sepi itu di zaman Rasulullah itu. Tetapi ternyata tidak seorang pun dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang udur datang ke masjid. Jadi udur datang itu tidak satu pun. Mereka meninggalkan tempat-tempat sholatnya, musola-musolanya itu dengan sholat di masjid. Itu yang terjadi. Sama halnya dengan mall. Misalnya mall itu sendiri, ketika di dalamnya itu dibuat masjid, ada untuk melaksanakan sholat Jumat misalnya, itu lebih baik Pak daripada di musola tadi gitu. Kalau di dalam mall tadi dilaksanakan sholat Jumat. Contoh misalnya di Giant di Pondok Gede itu kan ada tempat parkir, Kemudian setiap Jumat dilaksanakan sholat Jumat, setiap Jumat di situ. Sehari-harinya di situ ada musola yang menghadap mall, tapi kalau hari Jumat tuh musolanya dikosongkan. Maka masjid musola ini masuk ke dalam areal masjid, hanya saja karena ingin lebih luas, imamnya saja yang ada di musolanya itu, kemudian akhirnya dijadikan masjid. Maka ini termasuk pada masjid, sehingga statusnya musola ini adalah masjid. Berbeda dengan musola di kita biasanya tetangga ya, itu ada kan musola sholat berjamaah. Jadi itu menjadi pembahasan yang panjang dari kalangan para ulama. Kalau musola dan masjid beda dari sisi pahala. 20 derajat itu hanya di masjid Pak, bukan di musola. Itu yang menjadi pandangan mayoritas ya. Pandangan minoritas tidak. Mayoritas musola dan masjid, yaitu masjid yang lebih utama dari musola ya. Itu mayoritas Pak.
Iya, memang itu salat berjamaahnya, tapi juga tempatnya. Itu kan tempatnya. Yang datang ke masjid karena intinya ketika itu yang ditunjuk oleh Rasulullah salat di masjidnya. Berjamaah di masjid. Kalau misalnya salat berjamaah di rumah itu dibenarkan, sudah pasti para sahabat tidak ada satupun yang salat di masjid, kan begitu Pak. Mereka akan lebih memilih sholat dengan keluarganya. Nah, ternyata yang terbukti adalah putra-putra sahabat dan istrinya itu justru mendatangi masjid, sampai supaya tidak dilihat orang istrinya itu ketika itu dia berselimut kain hitam untuk mendatangi ke masjid itu. Mengapa harus memilih masjid jika memang benar-benar sholat berjamaah di rumah itu 27? Itu para sahabat. Mengapa sampai saya ingin, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian yang jadi imam, lalu saya ingin mengoreksi setiap rumah yang tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, lalu saya bakar rumah mereka. Ada hadis itu kan? Nah, hadis ini kalau misalnya dijadikan dasar kita di dalam menetapkan hukumnya tadi, berarti di zaman Rasulullah memang tidak ada orang sholat di rumah gitu. Yang ada sholat di masjid, seolah-olah yang disebut sholat 5 waktu itu tidak bisa dilaksanakan oleh mereka melainkan di masjid. Kapan perubahannya? Kemudian ada yang membenarkan sholat di masjid, ada di luar masjid itu. Lah itu Pak yang perlu dilihat sejarahnya itu. Kapan itu terjadi? Peristiwanya setelah muncul madahibul arba, 4 mazhab itu. Dari jarak Rasulullah kan ratusan tahun, yaitu setelah muncul mulai yang dikenal dengan gaya pikirnya yang sangat logika sekali, karena Abu Hanifah ini hanya menemukan sekitar 325 hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan lebih banyak menggunakan aktualisasi pikiran. Kemudian Imam Malik itu menemukan sekitar 3.000 hadis, Imam Syafi'i itu sekitar 3.000 hadis, baru Imam Ahmad itu sampai mencapai 26.000 hadis lebih. Ketika itu mereka lalu dari ulama-ulama ini melahirkan fikih. Nah, dari fikih-fikih yang dilahirkan oleh mereka, pemahaman-pemahaman yang dilahirkan oleh mereka, muncul lagi pengikut-pengikut mazhab. Nah, begitu lebih muncul pengikut mazhab itu berubah Pak. Dan tadi sholat berjamaah yang sholat berjamaah menjadi kebiasaan para sahabat Nabi, akhirnya karena ada yang berpandangan fardu kifayah, ada sebagian yang datang, pokoknya datanglah 1 orang 2 orang sudah nggak dosa gitu. Ada yang berpandangan sunat muakkadah, ada yang berpandangan sunnah biasa, ada yang berpandangan fardu ain. Itu Pak awalnya. Kalau di zaman Nabi kan tidak lihat hukumnya, tapi lihat perintahnya untuk mendatangi masjid. Jadi kalau memang ada yang dipandang muktabar salat di rumah 27 derajat, sudah pasti para sahabat akan memilih salat di rumah Pak. Kenyataannya tidak. Sahabat lebih memilih salat di masjid. Siapa sahabat itu? Semua umat Nabi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sahabat, karena melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlahnya itu ribuan Pak, padat itu. Yang namanya masjid itu padat gitu. Ini yang membedakan umat tadi, umat ijabah dengan umat dakwah itu. Kalau kita ini sekarang masih masuk umat dakwah ini Pak.
sehingga perlu mendapatkan dakwah yang getol terus menerus sehingga kualitasnya sama dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Pak. Kalau sholatnya di musola berjamaah, ya, apakah itu juga kategori bisa dikategori sholat berjamaah yang nilainya 20? Beda Pak, beda. Saya pernah membaca kitab tentang musola dan masjid itu dari beberapa kitab. Intinya yang diakui mendapatkan 27 derajat itu yaitu di masjid yang di dalamnya dilaksanakan sholat Jumat. Berarti yang di musola itu salah atau bukan? Iya. Itu meskipun mayoritas menyukai masjid, hanya minoritas ulama saja yang membenarkan musola itu. Ya. Tapi mungkin di musola itu kan yang namanya sholat itu kan pahalanya maksimalnya 27. Mungkin di musola mungkin 10 atau berapa banyak juga tidak sebanyak di masjid Jami mungkin ya yang tempat Ya, saya tadi kan sudah memberikan gambaran minoritas ya. Minoritas ulama membenarkan sholat di musola itu. Tetapi walaupun minoritas masih berpandangan cuma itu lebih utama di masjid. Walaupun yang minoritas, mayoritas memilih masjid itu. karena sebenarnya pembangunan musola itu nampak banyak musola. Kalau saya di kampung saya di Padang itu benar karena di masjid itu agak jauh dari rumah orang, makanya dibangunlah sebuah musola. Jadi orang-orang pulang itu banyak yang sholat di musola untuk apa aja tempat berjamaah. Pendidikan anak-anak lagi itu biasanya ngaji itu. Ya itu, tetapi kita kan cuma berbicara dari sisi fuqaha ya tadi ya, kalangan ahli fikih yang ternyata di situ mayoritas memilih masjid. Kemudian melihat sejarah Rasulullah itu, para sahabat, setiap sahabat itu punya musola itu. Mengapa kemudian musolanya ditinggal, justru sholat di masjid? Nah itu yang saya riwayatkan tadi. Artinya di sini memang keutamaan yang di masjid ini jauh berbeda dengan keutamaan di musola. Walaupun artinya kalau kita tidak ingin membuang musola itu ada keutamaan. Mungkin keutamaannya bisa berkumpul saja di situ dan sebagainya, atau nasihat. Selebihnya kalau dari sisi pahala yang dijamin pahala utuh itu masjid yang dilaksanakan di dalamnya sholat Jumat. Begitu. Terus satu lagi Iya. kan banyak sekarang di zaman Rasulullah itu kan wanita yang berangkat. Tapi kan kondisi sekarang itu kan kondisi kayak kita nih rumah sepura ini otomatis kan dari segi keamanannya sudah aman, bersama dia bersama suaminya misalnya. Apakah memang kewajiban sholat berjamaah itu memang tidak mutlak untuk wanita? Kalau seandainya kondisinya sudah sekarang. Ya, itu sebenarnya perlakuan istimewa Rasulullah ya terhadap wanita itu. Kalau kita lihat perlakuan istimewa terhadap wanita tidak dilarang oleh Rasulullah, tetapi cuma lebih dipandang utama. Jadi Rasulullah tidak pernah melarang wanita ke masjid, itu pertama. Rasulullah hanya memandang sholatnya seorang wanita itu paling utama di rumahnya gitu. Nah, suatu saat ada peristiwa terjadi, istri Abu Hurairah
begitu mendengar sabda Rasulullah, dilarang istrinya itu datang ke masjid. Didengar oleh Rasulullah, tidak begitu ya Abu Hurairah, jangan kau larang istrimu datang ke masjid. Nah, kalau juga kita melihat dari beberapa rekam sejarah yang ada, setiap subuh itu biasanya berselibung selimut tadi hitam mendatangi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh. Sampai ini kan menjadi salah satu dasar wanita-wanita melaksanakan ibadah di masjid, nilainya sama dengan laki-laki, itu kan di saf belakang terbaik. Sampai disampaikan hadisnya oleh Rasulullah, sebaik-baik saf wanita itu di belakang. Artinya dibenarkan itu melaksanakan sholat di masjid gitu. Bahkan yaitu tadi peristiwa-peristiwa. Nah, kemudian muncul periode Rasulullah meninggal di saat Aisyah berkuasa di situ pada waktu itu di Madinah, melihat wanita berduyun-duyun datang ke masjid. Muncul inisiatif dari Aisyah itu, keluhan, seandainya Rasulullah tahu kondisi wanita sekarang ini yang datang ke masjid, pasti dilarang. Ada perubahan tuh. Perubahannya tadi waktu datang ke masjid bersolek dan sebagainya, pakai menghias. Itu yang sebenarnya yang menjadi masalah, mengapa wanita dalam fikih dilarang ke masjid oleh sebagian ulama itu. Kalau bisa menjaga kehormatannya, menjaga rasa malunya, itulah yang dibenarkan mendatangi masjid gitu. Artinya tetap menjaga kesopanan di masjid. Kalau yang seperti itu bisa. Tapi kan sekarang banyak Pak, terutama kalau tarawih, aduh ya Allah, itu macam-macam. Kadang-kadang habis tarawih pacaran di luar masjid itu. Ini barangkali yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah? Ada lagi satu lagi. Ya. Ya kalau kita niatnya memang mau berjemaah Pak, entah karena alasan apa tiba-tiba sampai di masjid sudah selesai misalnya, tetap nilainya Pak. Iya, karena itulah hebatnya Islam. Hebatnya Islam di situ itu. Karena niatnya tadi, niatnya mau melaksanakan sholat berjamaah sampai di masjid, ternyata sudah selesai misalnya, dicatat 27 derajat, pahalanya dari rumah ke masjid juga dicatat. Nah kan enak Pak. Enak ya. Barangkali itu Pak. Barangkali itu, mudah-mudahan ya. Ya silakan. Waalaikumsalam. Iya. Ya kalau melihat hadis Rasulullah tadi, dak mayuribuka ila ma la yuribuka, itu kan ada kisahnya ya Pak ya. Nah, teks hadis itu artinya di zaman Nabi pun terjadi yang namanya keraguan itu. Tetapi kemudian Rasulullah mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika minar ribatan. Ya Allah, aku berlindung dari engkau dari segala keraguan, kan begitu. Nah, dari hadis ini sahabat semuanya yakin dengan doa itu
bisa menghilangkan keraguan. Kenyataannya itu memang benar-benar terjadi pada sahabat-sahabat Nabi. Di samping kedekatannya kepada Rasulullah tidak pernah putus ketika itu. Kemudian kedekatannya kepada kitab Allah tidak pernah putus dipelajari gitu. Ini sama halnya Pak, ketika terjadi perbandingan dua pemahaman antara yaitu tadi kitab Muslim dan kitab non Muslim itu ya. Pembuktian demi pembuktian siapa yang paling dekat. Sekarang Pak, saya sedikit saja ingin bicara berkaitan dengan teknologi canggih itu yang bernama James Webb. Pernah dengar ya? James Webb, apa itu? Nama apa? James Webb. Bukan. Itu teleskop James Webb. Teleskop tercanggih yang menghabiskan dana triliunan rupiah itu kalau pakai triliun. Yang bisa mengetahui benda berjarak sekitar 200 miliar tahun. Dia bisa tahu gitu. Itu kan sekarang ingin membuktikan Tuhan itu ada enggak gitu. Nah itu Pak. Jadi alat ini digunakan tuh untuk melacak Tuhan itu ada enggak gitu. Nah dari kitab tuh dikumpulkan Pak. Kitab-kitab Al-Quran, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Yahudi, itu semua dikumpulkan oleh mereka. Tujuannya ingin membuktikan kitab mana yang paling benar gitu. Sampai sekarang Pak didominasi Al-Quran. Sampai sekarang didominasi Al-Quran. Jadi Barat pun itu ingin menghilangkan keraguan. Mengapa di Barat sekarang Islam mulai terbuka ya? Bahkan sampai kan dibuat undang-undang anti-Islamophobia di Barat tuh, supaya orang-orang istana itu bisa belajar agama Islam di Barat. Beda di Indonesia Pak, keraguan itu ditanamkan terus-menerus, dimunculkan Islamophobia itu. Sampai siapa namanya Mustafa Nahrawandaya itu menulis tentang Islamophobia saja kemarin di Twitter. Itu Twitternya langsung diblokir itu Pak, di-banned sama Telkom. Ini satu contoh. Jadi berbicara tadi untuk meyakini kebenaran memang perlu dekat kepada ahlinya, yang benar-benar ahli gitu. Tidak sekedar mereka yang menggunakan predikat ulama, tapi memang memiliki kemampuan untuk memberikan masukan ke Bapak agar hilang keraguan itu tadi itu. Agar hilang. Tidak bersifat klinik, tidak bersifat mistik, dan juga tidak bersifat apa ya, tahayul, khurafat dan sebagainya, namun faktual gitu, sehingga meyakinkan bahwa yang diyakini oleh Bapak adalah agama. Begitu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pembuktian demi pembuktian dilakukan, sehingga perlu diungkap oleh kita sekalian yang namanya kebenaran di dalam Al-Quran itu memang apa? Kalau Al-Quran itu memang benar-benar Al-Quran, benar firman Allah yang datang dari Allah, wahyu dari Allah. Apa buktinya bahwa ini adalah wahyu dari Allah? Itu Pak, dibutuhkan keyakinan yang super dari kita itu Pak. Sehingga begitu sudah sampai pada esensi keyakinan yang diinginkan oleh Allah, sudah pasti perubahan Bapak itu kita. Ini seluruhnya bisa menjadi 180 derajat keyakinannya, Pak, perubahannya itu. Kalau orang yang yakin kepada Islam, artinya yang biasa kita nikmati setiap hari itu masih secara tradisi. Tapi kalau sudah esensi keyakinan masuk ke dalam jiwa kita, kita akan menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti di zaman Nabi. Amin ya, mudah-mudahan kita seluruhnya menjadi umat Nabi sebagaimana awalnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.